Bab 472 sebenarnya milik siapa? Apa lihat-lihat? Buka pintu, kata Mary sambil menggertakkan giginya. David dan beberapa orang di belakang hanya melihat semua ini tanpa mengatakan apapun. Bisa terlihat jelas bahwa gadis yang sedang menyiram bunga itu agak penakut. Begitu melihat Mary yang ekspresinya sangat garang, dia langsung mundur selangkah karena terkejut. Wanita berusia tengah baya itu berdiri. Meski dia juga terlihat agak takut, dia tetap menarik gadis itu ke belakang tubuhnya. Mary menatapi mereka dengan penuh kebencian. Meski gadis yang menyiram bunga itu cantik, pakaiannya sangat sederhana. Jadi, dia tidak terlihat seperti anak orang kaya. Wanita yang berusia tengah baya itu juga memakai pakaian yang sama sederhananya. Dirinya terlihat seperti seorang ibu-ibu di desa. Memangnya mereka berhak tinggal di villa bernilai miliaran. Kenapa kalian berani sekali? Tukang bersih-bersih saja ingin pura-pura jadi tuan rumah villa ini. Kalian kira ini villa kalian? Kedua tangan Mary memegang pagar bis itu. Dia tengah melototi mereka berdua. Tapi ini rumah kami, jawab gadis itu dengan suara kecil. Rumahmu? Mary tertegun. Kemudian, dia berkata dengan sangat emosi. Konyol sekali. Ini rumahku. Ini villaku. Menurutku, kalian tidak tahu malu. Beritahu aku, kalian ini pegawai bersih-bersih dari perusahaan mana? Aku akan menelpon ke perusahaan kalian untuk melaporkan kalian. Mary jadi semakin emosi. Para wanita berambut pendek di belakang Mary sedang tertawa mengejek. Entah mereka sedang mengejek gadis itu dan ibunya atau sedang menertawai Mary. David melangkah maju sambil mengerutkan alisnya. Kemudian, dia menarik Mary dan berkata pada wanita di dalam villa itu. Hei, rumah ini milik kami. Kenapa kamu bilang ini rumahmu? Kalau ini rumahmu, mana kuncimu? Tanya wanita itu dengan suara kecil setelah tertegun sesaat. Didengar dari kalimatnya, nada bicara wanita itu dipenuhi logat daerah. Namun, apa yang dikatakannya itu benar, sehingga Mary dan David jadi tidak bisa berkata-kata. Benar, Mary, keluarkanlah kuncimu. Sekarang mereka ada di dalam, sementara itu kita ada di luar, kata wanita berambut pendek. Mary menggertakkan giginya, lalu dia segera menelpon Valentino. Namun setelah dipikir-pikir, Mary jadi merasa bahwa jangan-jangan Valentino hanya menyewa villa itu untuk menipu mereka. Seharusnya aku tahu bahwa Valentino tidak sekaya ini. Mary menggertakkan giginya saat berpikir. Kemudian, dia bertanya pada wanita tengah baya di dalam villa itu. Beritahu aku, siapa yang menyuruh kalian tinggal di sini? Kakakku. Ini adalah rumah kakakku. Jawab gadis cantik yang sedang memeluk wanita tengah baya itu. Kakakmu. Mary tertegun sejenak sebelum bertanya. Siapa nama kakakmu? Nama kakakku Danwirawan. Jawab gadis cantik itu dengan jujur. Siapa itu Danwirawan? Mary menoleh menatapi David. Namun, David juga menggeleng yang mengisyaratkan bahwa dirinya tidak kenal. Kalian tidak kenal Valentino? Mary menoleh menatapi gadis itu lagi. Tidak kenal. Jawab gadis itu dengan jujur sambil menggeleng. Mary menggertakkan giginya, dia ingin menelpon Valentino. Bagaimanapun juga, dia harus menanyai hal ini sampai jelas. Jika tidak, kedepannya gengsinya pasti jatuh. Mau taruh di mana wajahnya saat bertemu dengan teman-temannya ini. Tit, tit. Mendadak, sebuah mobil Audi R8 mendekat. Saat melalui villa ini, klakson mobil ini berbunyi. Selain itu, jendela penumpang depan mobil juga diturunkan. Oh, bukankah dia itu, ibunya Angel? Jendela mobil terbuka, sementara itu Chloe menurunkan kacamata hitamnya perlahan. Dia melihat ke arah Mary dengan shock. Frederick yang duduk di kursi pengemudi juga melirik sekilas ke arah Mary dengan tatapan yang tidak bersahabat. Tidak lama sebelumnya dia baru saja dipermalukan Valentino dan Angel, sehingga dia tidak akan bersikap baik pada ibunya Angel. Mary tertegun. Dia ingat dengan Chloe yang ditemuinya saat pertama kali datang ke villa ini. Saat itu Chloe bilang bahwa villa ini bukan milik Valentino. Namun, Valentino berhasil membuktikan bahwa villa ini miliknya, sehingga barulah Chloe pergi dengan kecewa. Bagaimanapun juga, Chloe memiliki paras yang cantik, sehingga wajahnya tidak mudah dilupakan orang-orang. Mary mendengus dingin sesaat, dia membalikkan tubuhnya tanpa memedulikan Chloe. Oh,
Apa yang sedang dilakukannya? Di sini ramai sekali, memangnya ini pasar perumahan di Jing Oriental. Chloe malah masih belum ingin pergi. Meski Valentino membeli villa ini, memangnya kenapa? Villa milik Frederick ada di dekat villa pusat. Villanya lebih berkelas puluhan kali dari villa Valentino, jadi Chloe sok sekali. Ini rumah putraku, tapi dia malah bersikeras berkata ini milik mereka. Wanita berusia tengah baya yang ada di dalam villa itu berkata dengan suara kecil. Mulanya Chloe tertegun, tapi dalam sesaat dia langsung mengerti. Karena itu, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Ah, lucu sekali. Sejak awal, aku sudah bilang kalau Valentino itu seorang bajingan. Memangnya dia mampu membeli villa? Ternyata dia memang hanya meminjam villa orang lain. Mau pura-pura jadi kaya, malah malu sendiri. Hah? Chloe tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, tatapan Frederick juga sangat merendahkan. Wajah Mary dan David langsung memerah. Sementara itu, beberapa teman Mary juga menampilkan ekspresi mengejek. Padahal Mary membawa teman-temannya untuk melihat-lihat villa dengan kebanggaan yang melambung tinggi. Tapi alhasil dia malah membawa teman-temannya melihat villa milik orang. Ah, Mary, kalau kalian tidak membeli villa ya sudah. Malah masih bersikeras berkata bahwa villa orang ini milikmu dan membawa kami datang lihat-lihat. Bukankah kami juga ikut malu kalau begitu? Wanita yang berambut pendek itu merasa tidak berdaya. Hah? Kalau kejadian ini memang seperti kata-kata wanita itu, maka kalau aku membawa teman-temanku melihat-lihat villa pusat, bukankah villa itu juga jadi milikku? Tawa Chloe semakin menjadi-jadi. Frederick juga tertawa dingin, kemudian dia menginjak pedal gas dan melesat jauh. Frederick, bukankah aku sudah bilang padamu? Valentino itu hanya suka berpura-pura. Dia hanya meminjam villa itu, jadi mobil itu juga pasti hasil pinjaman. Jadi kamu tidak perlu takut padanya. Kata-katanya itu tidak ada apa-apanya. Kata Chloe sambil tertawa dingin saat duduk di kursi penumpang depan. Frederick juga terkekeh dan berkata, awalnya aku menyuruh orang untuk memeriksa pemilik Rolls-Royce Phantom itu. Nama belakang pemilik itu memang Wijaya. Aku bahkan berpikir bagaimana kalau Valentino menyembunyikan identitasnya. Jadi aku ingin merogoh sedikit uang untuk mengurus masalah ini. Hanya 6 miliar. Bukan apa-apa. Sekarang kelihatannya, Valentino itu benar-benar hanya pecundang. Memang nama belakang pemilik Rolls-Royce itu Wijaya, tapi dunia ini besar sekali, yang namanya Wijaya itu banyak. Jangan harap dia bisa mendapatkan uang perbaikan sebanyak 6 miliar itu. Nada bicara Frederick terdengar sok sekali. Untuk apa memberinya uang itu? 6 miliar itu lebih baik diberi makan binatang pun jangan diberikan padanya. Dia itu hanya sok. Kalau kamu benar-benar memberinya uang itu, maka kamu bodoh namanya. Chloe tertawa dingin. Setelah mengatakannya, Chloe mengambil ponselnya. Hal sebagus ini harus kuberitahu teman-temanku. Aku mau lihat bagaimana Angel berpura-pura lagi ke depannya. Di depan gerbang villa, wajah Mary merahnya bukan main. Emosi yang membara di hatinya nyaris membakar dirinya sepenuhnya. David menarik Mary dan memberinya pertanda untuk pergi dari tempat ini agar tidak semakin malu. Namun, Mary mana rela. Dia menelpon Valentino. Dia ingin Valentino menjelaskan hal ini sebaik-baiknya padanya. Ada apa, Bu? Saat ini, Valentino sedang membahas sesuatu dengan Evan. Saat ditelepon Mary, dia agak bingung. Villa di perumahan di Jing Oriental itu sebenarnya milikmu atau bukan? Tanya Mary sambil menggertakkan giginya. Bab 473 sungguh ingin aku pergi. Villa itu memang milikku, tapi sekarang sudah kuberikan kepada orang lain. Jawab Valentino dengan jujur. Kamu berikan kepada orang lain? Hebat sekali. Mary mendengus dingin dan merendahkan suaranya lagi. Jujurlah padaku, apa kamu memberikannya atau pemilik aslinya yang mengambilnya kembali? Villanya sudah kuberikan kepada orang lain. Jawab Valentino sambil mengerutkan keningnya. Mary ingin memaki Valentino. Akan tetapi, setelah melihat para rekan judinya, dia menahan amarah itu di hatinya. Oke, aku mengerti. Mary menutup telepon, lalu memaksakan senyum dan berkata kepada beberapa rekan judinya. Ya ampun, jadi begini, Valentino berkata bahwa villa ini sudah diberikan kepada temannya, tetapi dia belum sempat memberitahuku. Wanita berambut pendek dan rekan lainnya tertegun sejenak, lalu mereka seketika cemberut. Ya ampun, Valentino sangat murah hati. Villa yang bagus begini bisa seenaknya diberikan kepada orang lain. Cik, kalau kata orang muda, itu lagi orang kaya.
Beberapa wanita berkata sambil tersenyum, tetapi Mary semakin kesal ketika mendengarnya. Setelah itu, Mary menekan amarah di hatinya dan naik mobil dengan ekspresi dingin. Setelah itu, semua orang pulang melalui jalan yang tadi. Perusahaan periklanan Meteor Kota Neo. Perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat kecil yang tidak mencolok dan hanya memiliki satu pintu depan. Siapapun yang lewat tidak akan terlalu memperhatikannya. Tidak ada yang akan tahu bahwa grup Kingston, grup Ika dan beberapa perusahaan kecil lainnya telah diakuisisi oleh perusahaan periklanan Meteor ini. Sedangkan saat ini, Valentino sedang duduk di ruangan lantai atas perusahaan periklanan Meteor dengan seorang pria parubaya duduk di seberangnya. Pria parubaya ini adalah Evan Rimbawan yang bertugas melindungi Angel pada ulang tahun ketiga pernikahan Valentino. Valentino menutup panggilan dari Mary tanpa berpikir banyak dan kembali berbicara dengan Evan. Tuan muda Valentino, coba Anda lihat. Sebenarnya, kekuatan grup Ika tidak seberapa, bahkan bisnis dan asetnya di kota Neo juga sangat sedikit. Tapi bisnis dan aset grup Kingston tersebar di seluruh kota Neo. Mereka melibatkan bidang yang tak terhitung jumlahnya. Pada awalnya, grup Kingston memiliki ambisi yang besar dan sedang berkembang pesat. Mereka menempati lebih dari setengah kota Neo dalam waktu singkat. Tentu saja sekarang bisnis mereka telah berada di genggaman kita. Evan memegang setumpuk dokumen tebal di tangannya dan menjelaskan dengan cermat kepada Valentino. Ya, semuanya sudah selesai, kan? Ucap Valentino. Betul, sekarang mereka tahu bahwa mereka tidak lagi melayani grup Kingston, tetapi melayani kita. Jawab Evan. Baiklah. Valentino membalikkan dokumen dengan puas. Dia hanya ingin menggabungkan semua kekuatan ini baru bisa mengerahkan kekuatan yang sangat besar. Semakin banyak orang, semakin besar kekuatannya. Oh ya, Tuan Muda Valentino. Saya sudah selesai menyelidiki informasi yang Anda minta tentang keluarga Willianto di kota Neo. Apa kita akan menekan mereka? Tanya Evan dengan tegas. Tidak perlu buru-buru, Bu. Valentino melambaikan tangannya dan berkata, Aku telah memberi mereka waktu 3 hari dan besok adalah hari terakhir. 3 hari? Ya, 3 hari. Kalau mereka tidak membuat keputusan sebelum jam 8 besok malam, aku sendiri yang akan mendatangi mereka. Evan memasang ekspresi serius di wajahnya dan berkata, Baiklah, kami akan mendengar perintah Tuan Muda Valentino. Semua orang di perusahaan Meteor sudah siap siaga menerima perintah Tuan Muda Valentino kapan saja. Rencana Meteor, perusahaan Meteor dan beberapa keluarga besar di kota Neo. Ketika semua kekuatan ini disatukan, maka akan menjadi kekuatan dahsyat yang tidak dapat digambarkan. Sedangkan Valentino adalah poros penting yang menyatukan kekuatan-kekuatan ini. Belakangan ini kamu jangan terlalu mencolok, semakin dekat dengan waktunya, kamu semakin tidak boleh menurunkan kewaspadaanmu. Perintah Valentino. Marco adalah bom waktu yang ditempatkan oleh keluarga Wijaya dan bisa meledak kapan saja. Valentino harus waspada terhadap pengintai yang dikirim oleh Marco. Saya mengerti, Tuan Muda. Tanpa perintah dari Anda, saya tidak akan bertindak gegabah. Jawab Evan sembari mengangguk. Valentino langsung pulang ke rumah setelah pergi dari tempat Evan. Besok adalah hari terakhir dari waktu yang diberikan oleh Valentino kepada keluarga Willianto. Dia hanya perlu melihat sikap mereka apakah perlu Valentino mendatangi mereka atau tidak. Valentino, bisa-bisanya kamu kembali tanpa merasa malu. Begitu dia masuk, Mary yang sedang duduk di sofa berteriak padanya. David yang duduk di sampingnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini dia tidak membantu Valentino. Valentino sedikit mengernyit, kenapa pemandangan ini sangat familiar. Situasi seperti ini terjadi 3 tahun lalu. Akan tetapi, sebenarnya Mary telah banyak berubah beberapa waktu lalu. Sedangkan Tuan Muda Valentino yang tidak pernah muncul, telah berubah menjadi seseorang yang bengis. Valentino menghela napas dalam dan bertanya, Ada apa? Ada apa? Kamu masih berani bertanya ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi dengan perumahan di Jing Oriental? Apa kamu tahu, aku membawa temanku untuk melihatnya hari ini, tapi ternyata orang lain yang tinggal di sana. Dia juga mengatakan villa itu milik Danu. Siapa Danu? Apa kamu tahu betapa malunya aku? Mary menjadi semakin marah. Dia seketika membanting meja, lalu berdiri dan menunjuk Valentino sambil mengutuknya. Valentino tertegun sejenak, kemudian segera mengetahui apa yang sedang terjadi. Villa itu memang milikku, aku memberikannya kepada seorang teman. Namanya Danu Wirawan, ujar Valentino dengan acuh tak acuh. Hah, kamu sungguh menghasilkan banyak uang.
Villa seharga miliaran malah diberikan begitu saja kepada orang lain. Aku peringatkan kamu, Valentino. Jangan pikir aku tidak tahu villa itu awalnya milik orang lain, lalu kamu meminjamnya demi terlihat kaya, kan? Sayang sekali dulu aku percaya pada omong kosongmu. Kukira kamu bisa membuat hidup kami menjadi lebih baik. Tetapi aku tidak menyangka ternyata kamu seperti ini. Keluar dari sini sekarang juga. Ujar Mary yang sudah semakin emosi, lalu memukul meja. Mary, hati-hati, teriak David. Valentino tampak acuh tak acuh dan melirik Mary. Apa ibu sungguh ingin aku pergi? Selama beberapa hari terakhir, Mary menjadi semakin menjengkelkan. Sebenarnya Valentino tidak ingin peduli, tetapi Mary malah semakin menjengkelkan. Awalnya, Valentino tidak ingin berurusan dengan Mary karena sedang sibuk menangani segala urusan yang ada. Namun, sekarang dia lebih menyukai hidup sendiri dengan damai di villa dan meninggalkan rumah ini. Mary mendengus dingin. Benar. Aku menyuruhmu keluar, kamu di sini hanya mengganggu Angel. Dasar tak tahu malu. Valentino tersenyum. Baiklah. Setelah itu, dia berbalik pergi. Tidak boleh. Pada saat ini, Angel membuka pintu dan masuk. Bu, bisakah ibu memperhatikan suara ibu? Aku bisa mendengar suara ibu dari bawah. Angel menegur Mary dengan nada yang sangat tegas. Ibu menyuruh Valentino pergi, kan? Kalau begitu, aku akan pergi dengan Valentino. Bukankah ibu selalu menginginkan seorang cucu? Lain kali aku kembali, aku pasti akan kembali dengan seorang anak. Valentino tertegun sejenak. Begitu Angel berbicara seperti itu, dia benar-benar ingin segera pergi dari tempat itu. Kamu bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Mary menunjuk ke lengan Valentino yang sedikit gemetar dan berkata dengan marah. Villa itu sama sekali bukan milik Valentino. Dia hanya menggunakannya untuk menipu kita. Aku membawa seseorang ke sana hari ini. Pemilik asli villa itu ada di sana. Angel juga tercengang dan menatap Valentino dengan heran. Bab 474 bernilai 200 miliar. Sudah kubilang kalau aku memberikan villa itu kepada seorang teman. Kamu juga kenal dengan Dano, kata Valentino santai. Angel mengangguk pelan. Dia tahu bahwa hubungan antara Danu dan Valentino sangatlah akrab. Mary masih berkeras dan berkata, Oke. Bahkan jika villa itu benar-benar milikmu, apa hakmu sampai bisa seenaknya memberikan villa itu? Villa itu milikku. Aku tidak perlu meminta izin dari orang lain untuk memberikannya. Jawab Valentino dengan belak-belakan. Mary tidak menyangka Valentino akan berbicara seperti ini padanya dan berteriak. Kamu? Mary sangat marah. Dia pun mengutuk. Dasar bajingan. Kami masih tinggal di rumah bobrok ini. Apa hakmu hingga bisa seenaknya memberikan villa itu? Brak. Valentino mengeluarkan beberapa barang dan membantingnya di atas meja. Aku akan memberikan barang milikku kepada siapapun yang aku inginkan. Selain itu, aku tidak akan membiarkan Angel tinggal di rumah bobrok selamanya. Setelah berbicara, Valentino mengangkat telapak tangannya dan ada banyak kunci di atas meja. Kuncinya bersinar dengan cahaya keemasan. Kunci itu semakin silau di bawah cahaya lampu ruang tamu. Situasi ruang tamu menjadi hening sejenak. Mary, David dan Angel memandang kunci-kunci itu dengan ragu. Awalnya kunci-kunci itu tampak seperti kunci rumah. Akan tetapi setelah diperiksa lebih dekat, kunci itu sangat berbeda dengan kunci rumah. Jika harus menggunakan dua kata untuk menggambarkannya, maka berkualitas tinggi adalah kata yang cocok. Betul, kunci-kunci ini terlihat sangat mewah. Tidak ada kunci pintu seperti itu di pasaran, setidaknya mereka belum pernah melihatnya. Mary menelan ludah dan bertanya tanpa sadar. Apa ini? Kunci menuju villa pusat di perumahan di Jing Oriental. Kata Valentino acuh tak acuh. Sikap Valentino seperti menunjukkan semua hal ini dia lakukan demi Angel. Oleh karena itu, kenapa tidak sekalian memberikan Mary tempat tinggal? Mary tanpa sadar tersentak, matanya tampak terkejut. Hah? David sedikit tercengang, mata Angel melebar dan menatap Valentino dengan tidak percaya. Namun detik berikutnya, Mary seketika tertawa dan berkata, Valentino, apakah kamu sungguh berpikir aku tidak tahu? Villa pusat itu bernilai ratusan miliar. Bagaimana mungkin kamu sanggup membeli villa itu? Mary sama sekali tidak percaya dan berkata, Jangankan membeli, bahkan jika kamu bisa meminjamnya dari seseorang, aku akan mengakui keahlianmu. Valentino, berhenti bercanda. Aku pernah mendengar tentang villa pusat itu,
Nilainya lebih dari 200 miliar, kata Angel dengan kaget. Seberapa banyak uang 200 miliar itu? Jika diubah menjadi uang pecahan, uang itu bisa mengisi ruang tamu kecil mereka lebih dari cukup. Apakah Valentino mampu membeli villa seperti ini? Jangankan membelinya, dia bahkan tidak akan bisa meminjamnya. Kebanyakan orang ingin tahu pemilik villa pusat. Keinginan itu adalah sebuah harapan yang tinggi. Aku tidak bercanda. Kalian bisa pergi untuk melihatnya. Valentino terlalu malas untuk menjelaskan. Dia berbalik duduk di sofa, lalu mengeluarkan ponselnya dan menonton dengan tenang. Bukan hanya uang, bukan hanya mobil mewah dan rumah besar, tapi Valentino bisa memberikan semuanya. Semua orang kembali kebingungan. Kini ruang tamu sedang hening total, bahkan jarum yang jatuh ke lantai pun bisa terdengar dengan jelas. Mary terdiam beberapa saat, kemudian menatap Valentino dan bertanya, "Kamu sungguh tidak bercanda?" Kali ini, Valentino bahkan tidak menanggapi pertanyaan Mary. "Jika kamu sungguh bisa membiarkanku tinggal di villa pusat, aku akan... Mata Mary melebar, tetapi tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk diucapkan. "Aku akan berterima kasih kalau kamu tidak menggangguku untuk kedepannya," jawab Valentino dengan tegas. Mary tertegun sejenak. Dia sontak mengambil kunci di atas meja tanpa sempat marah karena ucapan Valentino. "Ayo kita pergi dan lihat," ucap Mary kepada David. David sedikit enggan dan berkata, "Sudah selarut ini. Ayo pergi." Mary meraih telinga David, lalu berbalik untuk melihat Angel dan bertanya, "Angel, apa kamu mau ikut?" "Tidak," tolak Angel tanpa ragu, lalu dia berjalan ke sofa dan duduk. Dia menyukai Valentino, tetapi bukan karena Valentino membeli villa. Oleh karena itu, dia tidak perlu pergi untuk memastikan hal ini. Sedangkan Mary membawa David dan bergegas menuju perumahan di Jing Oriental. Saat ini Mary merasa gugup dan cemas, tapi masih memiliki harapan. Jika mereka sungguh bisa tinggal di villa yang bernilai ratusan miliar, maka keluarga mereka. Mary semakin bersemangat dan merasa seperti sedang bermimpi saat memikirkannya. Dia tidak percaya bahwa Valentino bisa menghabiskan lebih dari 200 miliar untuk membeli sebuah villa. Singkatnya, semua ini hanyalah sebuah imajinasi semata. Angel menatap Valentino tanpa daya dan bertanya, "Valentino, sebenarnya ada apa? Keluarga Danu datang dan aku memberi mereka villa. Lagi pula, villa baru kita lebih bagus. Hubunganku dengan Danu sangat akrab, sebuah villa bukanlah apa-apa," ujar Valentino dengan santai. Angel mengangguk. Saat dia berada di pusat kebugaran Mapledon, dia menyaksikan hubungan Danu dan Valentino dengan matanya sendiri. Hanya saja, dia sungguh tidak bisa mengerti satu hal. Valentino berkata, villa bernilai miliaran bukanlah apa-apa. Bukankah Valentino sebelumnya berkata bahwa villa itu masih memiliki sisa pembayaran yang belum dibayar? Kenapa sekarang tiba-tiba diberikan kepada orang lain? Memikirkan hal ini, Angel juga memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Apakah kunci-kunci yang diambil Valentino adalah kunci villa pusat perumahan di Jing Oriental? David mengantar Mary ke area perumahan di Jing Oriental lagi. Walaupun mereka mengikuti petunjuk jalan, mereka masih membutuhkan waktu lama untuk menemukan di mana villa pusat itu berada. "Hah? Ya ampun, apakah ini benar sebuah villa?" Sebelum mobil sampai di villa, Mary sudah berseru. Sejauh mata memandang, villa pusat ini sangat mencolok dan mencakup area yang sangat luas. Sebelumnya Mary merasa villa di luar sudah termasuk luas. Namun, kalau dibandingkan dengan villa pusat ini sekarang, dia merasa berada di dunia yang berbeda. Dari segi luas saja, villa pusat ini sebanding dengan selusin atau bahkan 20 villa di luar. Di dinding pagar di sekitar villa, ada kamera pemantauan 360 derajat dan kamera inframerah yang terus bekerja setiap saat. Lampu bola kristal di dinding menerangi ratusan meter di sekitar villa. Villa ini memiliki 6 lantai, dibangun seperti istana dan terlihat megah. Villa yang begitu megah ini terlihat lebih megah lagi di malam yang berkabut. David juga terkejut dan berkata, "Villa ini benar-benar besar." Tempat tinggal Nyonya Besar Kusuma adalah sebuah villa kecil. Meskipun luasnya tidak seluas villa ini, villa itu masih sangat berharga. Sedangkan villa pusat ini, di tanah yang mahal saja masih bisa menempati area yang begitu luas, nilainya pasti tidak terkira. Mampu tinggal di tempat ini saja sudah cukup untuk menunjukkan martabat. Bahkan melalui gerbang,
mereka dapat melihat kolam renang pribadi, tempat parkir khusus yang luas dan danau buatan yang sangat besar di bagian luar villa. Singkatnya, villa ini merupakan surga dunia. Bukan tidak masuk akal kalau villa ini bernilai lebih dari 200 miliar. David pun memarkir mobil. Setelah keduanya turun dari mobil, kaki mereka seketika lemas dan sulit untuk berjalan. Di depan villa super mewah senilai lebih dari 200 miliar ini, mereka merasa begitu rendahan dan tidak berarti.